Kebayang nggak sih, lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba lo ditarik ke kasus transaksi yang sebenarnya bukan punya lo. Dan itu dijebak sama aparat. Atau tiba-tiba rumah lo digeledah aparat tanpa surat izin pengadilan. Kedengarannya kayak drama kriminal Netflix kan? Sayangnya itu bukan drama, itu bisa jadi kenyataan kalau revisi KUHP disahkan mentah-mentah. Kali ini kita bakal ngobrolin soal aturan hukum yang bakal ngaruh banget ke hidup kita semua, revisi KUHP. Mungkin kedengarannya teknis banget ya, tapi jangan salah, KUHP ini bukan aturan biasa, dia disebut juga mini konstitusi. Kenapa? Karena isinya ngatur kapan aparat boleh nangkap orang, berapa lama orang bisa ditahan, sampai batas kekuasaan negara ke masyarakat. Nah, disinilah KUHP seharusnya menjadi pagar supaya kekuasaan negara nggak kebablasan. Pengen lebih tahu? Yuk, kita gali lebih dalam dengan mendengarkan temuan teman muda Lab 45. Hari ini, kita bahas KUHP, aturan yang mengatur gimana negara memproses orang dari penyelidikan sampai persidangan. Masalahnya, draft revisi KUHP mengandung beberapa ketentuan yang patut kita pertanyakan dan kritisi. Dalam pasal 6 ayat 2 draft terbaru, Polri menjadi penyidik utama untuk semua tindak pidana. Artinya, lembaga lain seperti kejaksaan atau penyidik PNS harus ikut di bawah koordinasi Polri. Bahkan di pasal 7 ayat 3, jelas sekali disebut, semua penyidik lain ada di bawah pengawasan Polri. Jadi, mulai dari proses penangkapan, penahanan, sampai pelimpahan berkas perkara, semuanya harus lewat izin atau perintah Polri. Nah, aturan kayak gini penting banget buat kita tanyakan lagi ke DPR RI. Biar jelas, apa sih tujuan sebenarnya? Soalnya kalau dipikir-pikir ya, kekuasaan dalam proses pidana jadi semakin terpusat di satu lembaga saja. Belum lagi aturan koordinasi yang berlapis-lapis, malah bikin jalannya proses pidana lebih ribet dan kurang efisien. Namun, nggak semua lembaga penyidik bakal diawasi Polri. Ada 3 yang dikecualikan, yakni Kejaksaan, KPK, dan ya, TNI. TNI disebut bisa menjadi penyidik juga, bahkan juga melakukan upaya paksa. Itu menjadi bahasan besar lain. Namun, pertanyaannya adalah, bukannya di supervisi Polri itu bagus ya? Jawabannya ya tidak otomatis. Yang kita butuhkan bukan satu lembaga yang memegang kuasa penuh, tetapi sebuah mekanisme check and balances lintas instansi. Misalnya, jaksa. Selain menjadi penuntut umum, mereka juga bisa jadi penyidik untuk kasus besar seperti korupsi dan pelanggaran HAM berat. Nah, menurut laporan majalah Tempo edisi 27 Juli 2025, malah ada usulan supaya otonomi jaksa dibatasi hanya untuk pelanggaran HAM. Untuk kasus korupsi, ya tetap di bawah supervisi Polri. Artinya, bahkan lembaga yang seharusnya independen untuk mengusut kasus korupsi tetap harus tunduk ke Polri. Bayangin, kuasa semakin sentral dan ruang kontrol semakin sempit. Kalau ngomongin penegakan hukum, yang kita butuhkan sebenarnya bukan membuat semuanya tersentral di satu pihak. Yang penting, justru adalah keseimbangan kekuasaan, sesuai semangat RPJMN yang memang mendorong penegakan hukum terpadu. Polisi, penyidik sektoral, jasa, dan hakim. Semuanya harus sama-sama kuat dan saling melengkapi. Dengan begitu, hukum bisa benar-benar tegak apa adanya, bukan malah menjadi alat untuk kepentingan kekuasaan. Sekarang, masuk ke hal yang langsung menyentuh kita sebagai warga. Ada kecenderungan aparat bisa makin gampang melakukan upaya paksa. Jadi, mereka bisa jalan duluan tanpa izin pengadilan, terus baru lapor minta persetujuan ke Ketua Pengadilan Negeri. Itu pun setelah 2 kali 24 jam. Contohnya, penggeledahan di pasal 110, pemblokiran di pasal 135. Di revisi KUHP, keduanya bisa jalan. Loh, kok bisa begitu? Alasannya sih karena keadaan mendesak. Masalahnya ya, yang menentukan kondisi mendesak itu siapa? Yap, penyidik itu sendiri. Padahal, izin pengadilan tuh penting banget. Fungsinya untuk menjaga supaya aparat nggak main tafsir sendiri. Kalau semua bisa diputuskan sepihak, bukannya perlindungan hukum malah jadi celah buat penyalahgunaan. Sekarang, coba kita lihat data aduan pelanggaran HAM ke Komnas HAM dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Tebak, siapa yang paling banyak diadukan? Yap, Polri. Bayangin, sekitar 28% aduan setiap tahun ditujukan ke Polri. Dua isi utamanya adalah ketidakprofesionalan serta kekerasan atau penyiksaan. Dan ini nyambung banget sama proses acara pidana yang tadi kita bahas. Bukan berarti lembaga lain bersih ya. Pengadilan juga kena aduan, sekitar 5%, lalu jaksa juga ada, walaupun kecil ya, sekitar 2%. Jadi intinya, masalahnya bukan hanya di satu institusi saja,
Makanya nggak heran, nilai sistem peradilan pidana kita di The Rule of Law Index 2024 jeblok banget, cuma 0,39 dari 1. Dan kalau dibandingkan dengan negara tetangga, kita ada di peringkat ke-12 dari 15. Rendah banget kan? Ini artinya apa? Reformasi hukum itu bukan sekadar wacana. Kalau praktiknya masih penuh aduan dan kepercayaan publik yang rendah, ya hukum kita akan jalan di tempat. Kondisi peradilan pidana kita sekarang lagi jauh dari kata ideal. Nah, revisi KUHP sebenarnya bisa jadi momentum untuk memperbaiki sistem, khususnya soal tata cara pidana. Dan ingat ya, ini bukan isu elit. Siapapun bisa kena. Mungkin kita merasa aman karena nggak pernah berniat melanggar hukum. Namun, coba pikir lagi. Kamu bisa aja tiba-tiba jadi saksi, tersangka, atau bahkan korban. Kalau itu terjadi, pasti kamu pengennya diproses dengan adil dan profesional kan? Makanya, publik gak boleh cuek, reses atau enggak. Politik akan terus berjalan, dan kalau kita diam aja, produk hukum kayak gini bisa lolos tanpa kontrol. Intinya, kita harus awas, jeli, dan berisik. Karena hukum itu bukan cuma urusan mereka di atas, tapi urusan kita semua. Nah, itulah tadi pandangan dari teman muda Lab 45. Pada akhirnya, kalau prosedurnya longgar, ya akuntabilitas makin lemah. Dan itu cuma bakal bikin pelanggaran HAM dalam proses pidana terus berulang. Masalah paling mendasar adalah peradilan pidana kita itu rentan banget dipakai buat penyalahgunaan kekuasaan. Makanya, revisi KUHP itu seharusnya fokus ke hal-hal paling krusial, salah tangkap, penyiksaan, dan tindakan represif lain. Itu yang harus dibenerin dulu. Kalau kamu sempat nonton Reels kita soal RUU Polri, pasti ingat, di situ juga ada perluasan kewenangan Polri, bahkan sampai ke ranah intelijen dan siber. Jadi kalau kita rangkai potongan puzzle ini, kelihatan banget ada pola bahwa kekuasaan aparat makin melebar, tapi mekanisme kontrolnya nggak ikut dibenerin. Dan disinilah kita harus waspada, karena kalau hukum dipakai buat konsolidasi kuasa, bukan buat lindungi warga, kita semua yang bakal jadi korban. Jadi ayo, jangan diem, suara kita penting dan ini saatnya kita sama-sama jaga supaya hukum tetap buat rakyat, bukan buat penguasa.